Kembali lagi dengan saya Mada Garisma. Di kesempatan hari ini saya coba akan menjelaskan bagaimana kita memachining produk 3D model di FeatureCam tentunya. Lalu yang sekarang versinya sudah 2021 dan bagaimana ketika kita beli FeatureCam itu sudah include Fusion. Artinya di sini kita bisa saling berkolaborasi dengan Fusion untuk melakukan editing dan create model. Ya, tentunya dengan Fusion ini kita harus berjalan di online, ya, harus di online atau di sistem cloud. Jadi kita harus ada internet untuk bisa menjalankan Fusion ini. Nah, di Fusion cukup lengkap, kita bisa buat solid, surface, from. Mungkin saya sudah jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya untuk menjelaskan secara detail apa itu Fusion. Tentunya ini akan terintegrasi karena kita melakukan penyimpanan file di cloud system. Jadi begitu kita buka filenya, itu masuknya ke Fusion 360. Nah, di Fusion 360 ini itu ada satu file yang nantinya kita bisa share. Ini kita simpan di dalam cloud. Saya mempunyai beberapa file. Nah, fungsi inilah yang nantinya antara FeatureCam dan Fusion akan saling terhubung. Ketika di Fusion kita ganti modelnya, secara otomatis nanti di FeatureCam akan berubah. Oke, sebelumnya saya akan tampilkan atau membuat program di FeatureCam. FeatureCam memang support untuk berbagai tipe mesin ya, mulai dari tipe mesin milling, thermal, Swiss type, vertical Milton, WWR EDM, multiple fixture, tombstone, dan mesin desain. Milling pun itu bisa untuk 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis ya. Lalu kita bisa atur untuk milimeter dan bisa kita tinggal klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa import dari berbagai tipe file ya. Mulai dari tipe standar itu kita bisa open secara semua file ya. Dari step, AutoCAD, iJust itu semua yang free itu bisa di open. Apalagi kita bisa open dari software yang lain, mulai dari Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge, lalu juga ada PowerShape. Itu kita bisa open semua filenya dengan free. Lalu saya mempunyai file yang ada di cloud system. Di cloud system ini saya akan ambil dari desain di Fusion. Jadi Fusion ini kita bisa save, kita simpan di sini ya, kita tinggal open. Jadi cukup mudah dan juga cepat dan saling terhubung dan saling terkoneksi. Nah, di Wizard itu yang nanti akan kita lakukan adalah kita buat penentuan datum ya. Untuk penentuan datum kita bisa tentukan ini untuk Z, arah Z itu kita bisa tentukan misal untuk 2 point ya. 2 point misal area ini misal kita anggap ini area lurus. Z-nya akan kita tinggal reverse kalau terbalik. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Kita bisa lihat di sebelah kiri seperti ini. Ini untuk Z aksisnya. Kita bisa tentukan berdasarkan 2 point, bisa berdasarkan tegak lurus. Misal tegak lurus di ini misal kita anggap sudah tegak lurus. Nah, nanti dia juga akan tegak lurus terhadap bidang kita select. Lalu ada center of revolve surface. Misal dia terhadap kita punya bidang referensinya misal center diameter. Nah, itu kita bisa pakai. Atau kita buat dengan perpendikular, itu kita bisa lihat semua, kita bisa gunakan semua. Lalu kita tinggal next, kita tentukan untuk X nya. Begitu kita klik, kalau ingin kita rotate aja sebelah bawah ya. Itu begitu kita klik home, itu akan berubah dan X nya juga akan berubah ke sana. Jadi benar-benar ini kita lihat sebagai referensi ketika kita mau cutting di mesin ya. Tinggal kita rotate aja. Atau kita bisa pick 2 point, kita menentukan sendiri secara manual dengan 2 titik referensi. Oke, untuk blok itu ada 3, ada block, round, dan juga inside ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kita ambil blok. Di blok itu otomatis juga akan bisa menggunakan compute ya. Di compute itu akan membaca bidang terluar dari model otomatis. Kalau ingin menambah X minus, X plus, Y minus, Y plus di sini ya. Ini untuk ukuran totalnya ya. Setelah oke, kita tinggal next. Lalu ini untuk menentukan datumnya ya. Datum kiri, atas, kanan atas, center, kanan bawah, kiri bawah ya. Saya pilih center. Koordinatnya kita tinggal. Lalu bagaimana kalau bidang yang lain? Kita bisa ambil misal ada center lubang ya, berarti kita ambil
di center revolve surface. Oke, selanjutnya kita tinggal finish. Nah, setelah selesai dua settingan sudah kita atur. Nah, di FeatureCam itu kita bisa atur standar demonstration di standar program, karena di sini didukung dengan tool database yang cukup lengkap. Kita bisa lihat di tool manager ini cukup lengkap berdasarkan step over dan step down. Ini semua tool ada lengkap, mulai dari standar sampai custom tool ya, mulai treadmill, twist, probing juga ada. Oke, nah sekarang kita tinggal masuk dalam pembuatan program. Misal kita tinggal masuk ke feature, karena ini kita mau mempelajari 3D surface, itu kita pakai menggunakan surface mill ya. Tinggal kita next, lalu kita select ya. Cara selectnya cukup mudah. Kalau misal bidang dalam aja, tinggal kita kotak aja dari kiri ke kanan ya, tahan klik kiri ya. Kalau untuk semuanya tinggal kita klik seperti ini, tinggal kita masukkan ya, cukup mudah untuk selectingnya. Tinggal kita kita pilih terlebih dahulu untuk proses roughing. Nah, untuk strateginya kita bisa lihat di sini cukup banyak, karena FeatureCam mengembangkan strategi yang ada di PowerMill. Itu kita bisa lihat mulai dari finishing strategi, ada parallel, jet level, parallel itu raster, jet level itu constant jet, roughing, finishing, ada isoline, ada 3D spiral, 2D spiral, 3D spiral, radial, flow line between the curve, jet level untuk roughing, plunging, dan juga parallel. Lalu juga ada spiral specialist strategy, ada horizontal plus vertikal, corner remachining, corner pencil, swath, dan juga step pencil. Oke, saya akan gunakan program yang biasa digunakan adalah program jet level. Tinggal kita next, lalu tinggal kita pilih. Ini ada ketentuan untuk roughing dan finishing. Karena ini dari awal saya akan gunakan roughing. Lalu ini ada 3 settingan ya. 7 offset itu bentuk spiral biasa standar, continuous spiral itu untuk gerakan spiral ya, continuous. Lalu zigzag itu kayak seperti raster tapi dengan bentuk paralel yang angel yang kita bisa atur. Lalu yang terakhir ada vortex, sebenarnya didukung dengan strategi vortex juga, mungkin nanti kita akan bahas. Kita gunakan strategi yang offset spiral terlebih dahulu. Nah, yang penting di sini adalah kita harus tahu bahwa klasifikasinya model tersebut itu untuk area boss atau untuk area pocket ya. Seperti ini, kalau dalam seperti core seperti ini kita ganti pocket. Oke. Nah, didukung juga di FeatureCam dengan proses remachining ya. Nanti saya akan cari remachining ini kalau di PowerMill seperti roughing ya. Di sini roughing kita bisa tentukan dengan cara, misal di awal kita sudah punya tool dengan diameter 32 untuk roughing, lalu dengan koma, lalu kita isi untuk tool yang lebih kecil untuk menjangkau area yang belum termakan oleh tool sebelumnya dengan gerakan efisien ya, tanpa mengulangi program. Nah, itu untuk proses roughing. Nah, ini saya akan jelaskan bagaimana kita buat dengan multiple tool. Misal saya menggunakan 3 tool untuk roughing dengan tool yang dari besar 32, 16, lalu yang terakhir 10 misal ya. Kita bisa gunakan ini, lalu tinggal kita oke. Setelah itu kita tinggal next. Nah, di sini otomatis dia akan menentukan tool, feeding, dan RPM yang sudah kita set untuk tipe material yang sudah kita tentukan. Ini otomatis. Termasuk juga toolsnya otomatis akan men-search ya, dan fit and speed. Otomatis menentukan semuanya, tinggal kita finish. Tentunya kalau ingin edit, misal kita bisa lihat editingnya. Semua tool ini ada 3 strategi di dalamnya gitu ya. Misal untuk roughing yang pertama, saya ingin jet incrementnya misal 3 mili. Lalu ini 1 mili, ini 0,5 ya, cukup seperti itu, sehingga kita tinggal simulasikan. Jadi cukup mudah ya kan? Oke, sebelum kita lihat simulasinya, seperti yang saya katakan tadi, di mana fit and speednya otomatis akan terbentuk karena sesuai dengan material yang kita tentukan. Nah, di sini untuk kita bisa mendapatkan tipe material itu kita tinggal pilih ya, sehingga dia akan mempengaruhi dari fit and speednya seperti ini ya. Di situ tinggal kita simulasikan seperti yang saya jelaskan, di mana dia akan memproses di 3 program ya. Program yang pertama
dengan roughing yang tool besar ya, dengan step down yang sudah kita tentukan. Sebenarnya step down tadi kita bisa tentukan di machining attribute. Jadi kita buat secara standar program. Lalu simulasinya juga bisa di rotate, jadi cukup bagus. Lalu juga otomatis dia settingannya dengan ramping, karena machining attribute ini cukup lengkap. Kita bisa isi standar simulasinya misalnya, atau step down, step over. Di situ kita sudah bisa tentukan termasuk lead in, lead out gitu. Dan juga simulasi ini kita pastikan bahwa pergerakannya sama persis dengan yang ada di mesin. Lalu juga dilengkapi dengan strategi vortex ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, mulai dari bagaimana kita membuat race roughing. Ini jadi juga dilengkapi dengan race roughing. Race roughingnya dalam satu program ya, ini sudah satu program termasuk race roughing, otomatis membaca program yang tidak terjangkau atau mengcutting area yang belum terjangkau oleh tool yang besar atau tool sebelumnya ya. Ini menggunakan tool diameter 16. Nanti yang kedua akan menggunakan diameter 10 untuk menjangkau area-area yang otomatis ya, secara otomatis akan menjangkau area yang belum termakan oleh tool yang besar atau tool sebelumnya ya. Nah, secara otomatis akan melakukan pergerakan tool chain. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini dibedakan juga dengan warna. Nah, di sini kita bisa lihat otomatis akan menjangkau area, jadi bergerak secara efisien, melakukan pemakanan secara efisien dan efektif, karena hanya memakan area yang belum termakan atau sudut-sudut yang belum termakan oleh toolpad sebelumnya atau di tool sebelumnya ya. Kita percepat, ini menggunakan diameter N-mil 10. Kita lihat dia akan menjangkau area-area yang belum termakan oleh tool sebelumnya. Dan untuk versi yang 2021 ini cukup ringan karena juga speednya cukup bagus, semakin cepat ini ya, menjangkau area-area yang belum termakan oleh tool sebelumnya ini. Nah, ini bedanya nanti yang kita menggunakan top model itu cukup berbeda, karena di sini dalam satu tool, dalam satu strategi itu ada 3 program ya. Nah, ini juga akan menjangkau area yang belum termakan oleh toolpad sebelumnya. Nah, setelah ini nanti saya akan jelaskan bagaimana kita membuat program dengan menggunakan stock model ya. Jadi kita buat roughing dulu satu dengan diameter 16, lalu nanti kita masukkan ke stock model. Dari stock model nanti kita gunakan untuk toolpad berikutnya, sehingga tool ini pergerakannya, kalau ini kita bisa lihat akan ada 3 tool chain ya. Ini secara waktu untuk cutting time, lalu ini secara NC code. Nah, di secara NC code memang kita akan ada untuk tool chain. Nah, ini tool 1 M6. Nanti kalau kita search itu juga akan ada T2. Nah, seperti itu, kita tinggal lihat di sini. Nah, ini T2 termasuk T3 ya untuk proses selanjutnya. Nah, bagaimana kita membuat program untuk bisa satu persatu. Nah, kita bisa matikan terlebih dahulu. Nah, kita bisa create di feature lagi. Lalu tinggal kita masuk, misal untuk kita select semuanya surface mill. Lalu di sini kita tinggal masukkan surface-nya. Lalu tinggal kita pilih. Di sini kita buat jet level ya, pre-machiningnya dengan non ya, dengan non. Lalu kita buat dengan pocket ya. Lalu sekaligus saya akan jelaskan bagaimana kita bisa gunakan vortex strategy ya. Vortex strategy, lalu kita butuh untuk namanya step cutting. Jadi karena 3D kita butuh step up ya. Step up-nya mungkin kita buat dengan 2 mili. Mati-mati kerendiannya 0,5, span area 0,5. Increase-nya 400%, artinya feedingnya akan lebih cepat untuk non cutting. Oke, tinggal kita oke, kita ganti diameternya, misal kita bisa set di sini. Kita butuh untuk diameter 15. Ya, tinggal kita finish. Ya. Ini vortex ini pemakanan full depth 3 kali diameter cutter untuk depthnya. Jadi kita bisa pastikan bahwa 16 misal 36 itu kita bisa kasih misal 36 gitu ya. Lalu step up-nya 0,1 tadi ya. Lalu step over-nya kita bisa ganti. Nah, sekaligus saya akan jelaskan di sini bedanya dengan power mill. Step over ini di sini untuk roughing ya, nanti akan beda lagi untuk strategi yang lain. Untuk roughing, step over-nya berdasarkan persentase. Nah, untuk step over-nya itu berdasarkan persentase. Misal kalau 50% ya berarti setengah diameter gitu ya.
Nah, karena dengan menggunakan Vortex, saya cukup menggunakan di 10% saja. Oke. Nanti untuk parameter yang lain saya akan jelaskan setelah kita menggunakan stock model. Nah, kali ini kita gunakan proses per satu program. Ya, kita tinggal simulasikan. Kita bisa lihat simulasinya, di mana untuk program Vortex-nya adalah 3 kali diameter cutter pemakanannya untuk step down-nya, sehingga kita bisa melihat bahwa prosesnya lebih efisien, 60% lebih cepat dari program biasa. Karena kita bisa lihat dia bisa makan full depth, lalu nanti dia akan makan step up. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kontak tool terhadap benda kerja itu akan dikontrol 46 derajat. Di situ kita bisa lihat bahwa pergerakannya akan efisien dan toolnya juga akan awet dan machining time-nya akan lebih cepat, 60% lebih cepat. Oke, saya akan percepat untuk proses simulasinya, yang nantinya saya akan teruskan bagaimana membuat program di REST roughing dengan stock model. Nah, di stock model ini kita bisa memisahkan program. Bedanya dengan yang tadi, ini adalah dalam satu program isinya akan ada 3 tool secara otomatis, sehingga kita melakukan program toolchain. Nah, sekarang untuk service mill yang kedua ini kita akan machining satu persatu dan kita akan masukkan ke stock model. Oke, setelah selesai kita bisa simpan program ini di stock model. Jadi di sini akan ada stock. Ya, di stock model kita bisa add stock model. Misal untuk program coding, yang misal 0,1, toleransinya 0,02 misal. Lalu kita pilih di sini ada operation. Ya, kita bisa pilih secara operation untuk Z level untuk surface mill 2. Ya, kalau sudah kita tinggal oke. Nah, di sini kita tinggal lihat bahwa ada stock model untuk program RAF. Kita bisa recompute. Ya, di recompute ini otomatis dia akan mengkalkulasi. Selanjutnya kita buat program untuk REST, di mana untuk REST ini kita akan gunakan misal untuk diameter 10, sehingga akan membaca stock model di diameter selanjutnya. Ya, tinggal kita select aja. Ini seperti biasa pembuatan roughing single. Kalau kita pilih Z level, nanti kita juga bisa buat template sebenarnya, sehingga untuk buat standar program. Lalu kita tinggal misal set untuk diameter 10 yang panjang sekalian, kita bisa lihat seperti ini. Lalu tinggal kita finish. Nah, di finish kita bisa tambahkan bahwa untuk programnya, nah di sini kita bisa lihat diatur untuk stoknya, kita bisa gunakan stok model, solid model dengan body atau dengan stock model. Nah, di stock model tinggal kita tentukan programnya, ya. Ini seperti ini, ada optionnya, kita bisa tambahkan untuk detect material tinggal dan misal. Lalu ekspornya tinggal kita apply, jadi cukup mudah dan juga cepat. Itu. Sebelum kita lanjutkan untuk proses REST roughing yang kedua, kita sebenarnya tadi bisa simpan untuk hasil roughingnya yang pertama, sehingga kita bisa melihat tadi setelah kita buat program REST roughing, ya, otomatis tadi mendeteksi area stok dengan stok model, ya, seperti ini. Begitu pula kita tinggal lihat langsung simulasi untuk REST 10, REST 10, sehingga ini akan terpisah programnya. Kita bisa lihat akan melanjutkan ke proses roughing yang 16 tadi, ya. Yang 16 tadi sudah kita simulasikan, lalu dilanjutkan dengan REST mill 10. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita pick toolnya kan sama, kita bisa next tool untuk membedakan program, ya. Next tool lagi untuk membedakan program yang lainnya. Ini kita tinggal buat. Ini adalah program REST untuk diameter 10. Nah, itu kita bisa gunakan untuk diameter. Nah, caranya juga kita tinggal sebelumnya kita simpan terlebih dahulu untuk, lalu setelah itu kita masukkan REST 10 ini ke dalam stock model, ya. Kita bisa open dari stock model properties, lalu kita masukkan REST 10, kita tambahkan, sehingga kita tinggal oke. Nah, di REST 10 ini nanti kita akan gunakan untuk proses REST roughing berikutnya, seperti itu, ya. Nah, sepertinya tidak perlu untuk kita lanjutkan di REST roughing berikutnya, karena mungkin teman-teman sudah bisa. Ini kita bahas. Oke, kita bahas. Nah, kita bisa lanjutkan, misal kita gunakan REST 6, ya. Kita bisa select semua surface-nya, misal seperti ini, surface mill. Kita
kita tambahkan programnya, lalu tinggal kita ambil untuk Z level. Kita bisa langsung, misal seperti ini, kita bisa langsung finish, tapi dalam bentuk editing. Nah, editing kita masukkan stop, lalu di sini kita gunakan stop model untuk program di REST 10 ya, tinggal kita apply. Sehingga kita tinggal ganti toolnya, misal kita ganti diameter 6 yang panjang. Nah, sehingga di sini kita bisa atur. Nah, sekaligus saya akan jelaskan, selain tadi step over, kita bisa gunakan step down. Nah, di step down itu namanya Z increment ya. Z increment itu step down untuk program roughing. Lalu ada start. Start itu kita bisa tentukan untuk Z pemakanan atas. Jadi bidang atasnya itu startnya mau dari mana, gitu kan? Ini dari 0. Nah, semisal restnya itu saya ingin n-nya itu di paling terakhir di sini misal. Nah, di sini yang nanti area ini ya tidak akan termakan gitu. Ya, itu untuk ZN. Jadi batasannya itu kita bisa maksimalkan sampai bawah, atau kalau tertentu kita bisa tentukan yang lainnya. Nah, sekarang untuk program REST roughing. Nah, oke. Sekarang saya akan lebih fokus ke parameter di milling. Jadi memang ini agak unik di parameter di milling. Itu yang utama adalah step over berdasarkan persentase ya. Lalu yang kedua adalah step down. Nah, step down ini digunakan untuk Z increment ya, pemakanan per Z. Kita bisa kasih 0,5. Lalu juga start tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, dan juga N. Lalu yang utama lagi ada namanya direction. Nah, ini kadang-kadang kita akan lupa ya, direction ini kalau bidirection akan bolak-balik ya. Any undirection itu berarti dia satu arah dan kita bisa tentukan mau climbing atau konvensional ya, dua arah ini. Lalu retract plank ini kalau kita pilih retract to Z rapid, artinya dia akan lalu naik ke Z rapid ketika dia mau pindah. Misal diisi 25 dia akan naik ke 25, kalau kita isi 100 akan naik ke 100. Kalau kita pilih relative with retract clearance, berarti kalau clearance-nya 5 dia naiknya hanya 5. Bergeraknya 100 ini ketika dia mau cutting, positioning mau cutting, dan pas mau berhenti. Begitu kita ganti ke retract to plunge, berarti dia akan selalu retract ke 3 mili. Kalau kita ganti ke 5 mili, ya juga akan naik ke 5 mili. Oke, untuk output point. Nah, untuk output point kita bisa lihat kalau ini output point filtering ya. Kalau untuk yang bawah itu add. Jadi misal kalau kita buat R30 ya, nanti dia kalau kita pilih ini nanti cenderung nanti G03, G02 kayak gitu. Nah, seperti ini nanti akan memperkecil jumlah NC code biasanya. Kalau ditanya saya ingin memperkecil jumlah NC code, ya berarti kita buat ke add fitting. Tapi kalau programnya ingin berdasarkan toleransi, ya kita pilih output filtering seperti itu. Nah, sekarang yang lainnya misal kita ganti flat surface support, biasanya kita bikin buat default aja, tapi dia ada 3 pilihan, ada off, level, sama area ya. Lalu ada finishing allowance yang tidak kalah pentingnya, karena ini finishing allowance ini untuk 3D model, jadi offset plus per 3D model ya. Kalau kita mengenal 2D dia per sisi aja, kalau ini per 3D model finish allowance-nya. Lalu juga ada lead in dan juga lead out. Misal kalau roughing biasanya kita bisa gunakan add atau direct ya. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk ramping depth-nya. Ramping angle-nya adalah 3. Ramping depth-nya itu tergantung dari retract plunge-nya. Plunge-nya ini tadi, plunge-nya mau buat berapa, berarti ya 5 nanti. Dari 5 dia akan membentuk 3 derajat seperti itu. Lalu kalau ada plunge to pay drill, ya dia akan ngedrill dulu baru melakukan plunging ya. Ini biasanya seperti ini settingannya. Lalu ada namanya miss. Nah, di miss ini hanya urutan untuk base priority aja, atau kita bisa menambahkan TD kompensasi ya. Itu tergantung modelnya, mesinnya juga support atau tidak.
Ya, untuk strategi bisa masuk ke Z level. Di Z level akan ada 3, ada strategi, stok, sama survei kontrol. Nah, untuk strategi seperti yang tadi di wizard ada beberapa strategi yang kita bisa gunakan sampai ada vortex, ya, dan juga arrest machining ada di sini. Ya. Lalu juga ini ada offset direction. Biasanya kalau offset spiral ada dari automation, automatic, ada into out, artinya dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, seperti itu. Lalu untuk stok kita bisa pilih pembacaannya stok ini, stok solidnya ini itu berdasarkan part, jadi seperti finishing. Kalau roughing biasanya menggunakan stok dimension 100%, ya, overcutnya, artinya bloknya ini ya mepet ya, nanti dia akan cutting. Kalau di luar blok ini tidak ada ya dia tidak akan tercutting gitu ya. Tapi kalau ini kita ganti 200%, berarti dia akan mengoffset hampir 2 kali lipatnya dari dimensi yang sebenarnya, seperti itu. Jadi pembawaannya bisa di-offset di sini berdasarkan persentase. Tapi kalau kita buat berdasarkan solid model, misal stoknya kita itu pakai STL atau pakai solid, dia akan membaca body dari 3D model yang sudah dibuat. Artinya misal kita buat machining casting, ya kita bisa pilih dengan use solid model. Bahkan kita bisa tambahkan allowance, ya. Bahkan di roughing juga kita bisa bekerja dengan boundary, artinya kita harus siapkan kurvanya terlebih dahulu gitu. Lalu ini untuk stok model yang sebelumnya saya jelaskan, ya. Ini untuk program roughing tidak banyak settingannya, ramping, step over, step down, finish allowance sudah cukup, ya. Nah, ini ada holder collision clip, artinya begitu kita kasih true, artinya nanti overhang yang kita kasih, misal kita set, ya, overhang yang kita gunakan misal diameter 6, itu overhangnya 35, ya nanti kalau kedalamannya lebih dari 35, programnya hanya terbentuk di 35 gitu. Itu seperti strategi yang ada di Power Mill. Lalu mesin maksimum stok dia akan menyisakan stok, ya, di sisa overhang yang sudah kita tentukan tadi, ya. Nah, biasanya kita buat false. Nanti bisa dicoba kalau kita buat true. Jadi tidak ada settingan yang lain, itu untuk strategi roughing biasanya, ya. Ada beberapa mulai dari tadi multiple tools dengan rest roughing atau dengan single program yang per site, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke strategi finishing atau semi finishing biasanya. Nah, sebelumnya kita bisa kombinasikan model ini di Fusion, artinya ketika kita buka di FeatureCam itu dia sebenarnya ada solid source file. Nih, solid source file itu penyimpanannya ada di mana? Berarti dia di Dell Fusion, artinya di penyimpanannya ada di cloud system, ya, di cloud system. Artinya di situ kita bisa manfaatkan Fusion untuk bisa open, ya, di cloud system. Ya, kita bisa open bendanya di cloud system. Dengan itu kita tinggal open, lalu misal kita mau menambahkan model atau mau melakukan editing juga bisa. Artinya di situ akan otomatis terupdate. Contoh, kalau kita tambahkan surface misalnya untuk bisa membatasi area sini, kita tinggal masuk ke surface, lalu tinggal kita offset, kita tinggal pilih untuk profil selectionnya, kita pilih aja profil selectionnya ini, ya. Tinggal kita tarik, nah, seperti ini, ya. Jadi cukup mudah dan juga cepat kita bisa menambahkan profil gitu, ya. Tentunya juga kita bisa tambahkan profil yang lainnya untuk naik ke atas, misal surface yang lain gitu. Nah, seperti ini misal kita tambahkan surface tadi dengan extrude, lalu semisal kita select semuanya lalu kita simpan gitu, ya. Misalnya di sini saya menggunakan export, ya. Misal saya gunakan export untuk step misal. Nah, di sini saya akan update di model di sini, tinggal kita simpan gitu aja, ya. Nanti otomatis di FeatureCam kita bisa lihat, ya, sudah terupdate. Di sini tinggal kita ambil bodinya. Nah, bodinya ini kita bisa ambil lagi di sini otomatis, atau kita tinggal klik OK saja. Jadi
begitu kita lihat, nah kita bisa lihat otomatis di FeatureCamp akan terupdate bahwa untuk body satu ini akan terupdate ketika kita mau jalankan atau lanjutkan programnya. Nah, apakah kamu ingin melakukan itu update untuk 3D-nya? Kita gunakan biasa saja. Ya. Otomatis kita bisa akan masuk ke parameter setting tersebut. Kita tinggal OK saja. Ya. Sehingga di sini tinggal otomatis akan melakukan update. Ya. Seperti ini yang kita bisa lihat. Ya. Ini body yang pertama, ini body yang kedua, sehingga dia akan melakukan otomatis update. Nah, selanjutnya kita buat program untuk bisa melakukan machining di area sini. Mungkin kita bisa mengkombinasikan, saya akan gunakan program surface untuk semi finishing tanpa menggunakan boundary. Kita langsung machining untuk area produk ya, tanpa menggunakan boundary. Kita bisa select langsung. Selectnya cukup mudah, kita klik dari kiri ke kanan seperti ini. Otomatis yang akan terselect di area dalam aja ya. Tinggal kita OK, kita tinggal next, kita pilih strateginya. Di finishing cukup banyak, kita bisa gunakan constant jet ya, spiral ya, kita gunakan shape and shadow secara general. Nah, di shape and shadow di sini untuk beberapa parameter, threshold angle itu berarti 30 derajat ke atas dia akan membaca floor, 30 derajat ke atas dia akan membaca dinding. Nah, untuk overlap dia akan ada overlap antara dinding dan kalau ada continuous spiral. Lalu di shallow itu akan ada dua, ada raster atau paralel atau ada 3D spiral. Oke, untuk rest roughing saya akan gunakan 3D spiral. Lalu kita bisa gunakan continuous spiral. Lalu di sini kalau raster kita bisa isi. Saya akan gunakan di strategi finishing saja nanti. Kita tinggal next. Lalu ada edge ini cukup mungkin teman-teman akan banyak menanyakan. Nah, ini adalah kontak tool. Biasanya kalau kita gunakan strategi finishing itu kan toolnya bonus ya. Kalau bonus itu ada beberapa ketentuan yang kita bisa gunakan. Contoh, edge-nya itu kan tidak lagi lurus atau seperti flat ya. Dia ada berbentuk radius. Nah, kalau kita pilih automatic, dia akan membaca di area surface yang kita select tadi. Artinya tidak ada overlap. Tapi kalau cut to bottom, dia akan mengusahakan sampai bidang lurusnya model, sampai ke bottom bawah. Sehingga dia makanya ini diperlukan saat model-model yang tertentu. Kita bisa menentukan sendiri. Nah, ini ada cut top to edge, artinya di situ untuk edge-nya dia hanya di area edge tertinggi, di edge pas di mau bidang lurus. Lalu don't roll over the edge itu artinya dia tidak akan melewati garis dari batasan. Nah, itu dia tidak akan keluar atau turun ke bawah nih seperti ini. Nah, advance-nya kita bisa tentukan untuk your spirit ya. Lalu yang terakhir ada cut selected surface, artinya kita bisa pick sampai seberapa surface itu dia akan cutting ya. Kita pilih automatic terlebih dahulu. Lalu tinggal kita next. Di sini ada stok, pembacaan stoknya lebih baik membaca part surface-nya ya, karena RCL-nya sudah kita roughing tadi atau solidnya sudah kita roughing. Kita juga bisa gunakan secara boundary ya. Kita bisa buat garis ya. Kita bisa buat boundary di situ. Kita tinggal next lagi, akan otomatis menentukan tool. Kita bisa finish lalu edit ya. Untuk tool nanti saya akan gunakan diameter 6. Untuk overhangnya kita bisa ganti untuk panjang ini ya. Overhangnya expose length itu untuk ketinggian overhangnya ya, seperti ini. Lalu kita juga bisa manfaatkan strategi untuk beberapa strategi yang di sini, misal holder collision clip ya, artinya dengan overhang 25 dia akan machining area yang semampunya tool holder yang saya punya, misalnya seperti itu. Kita bisa gunakan seperti itu. Lalu untuk parameter finishing kita bisa gunakan misal di sini. Nah, bedanya untuk jet increment masih tetap sama, itu step down ya. Minimum jet increment ya. Itu untuk steep and shallow. Lalu ada namanya scallop ya. Scallop itu adalah ketinggian dari
hasil step over ya, atau kekasaran ini, nilai kekasaran yang ditargetkan ya. Kalau ingin berdasarkan step over, kita centang aja ini scallop ya, sehingga dia akan menjadi settingan untuk step over. Tapi ada dua settingan, ada shallow step over, lalu juga ada steep step over, sehingga settingannya bisa beda. Misal shallow ini untuk bagian floor lebih kasar, untuk bagian dinding dia lebih halus 0,1 step overnya. Lalu sink clearance-nya bisa diisi misal 0,1 aja biar tidak terlalu besar ya. Lalu ZN, Z star masih sama toleransi ya. Lalu direction kita bisa pilih bidirection misal, atau undirection tapi clamping ya. Retract-nya bisa ke retract ya. Kalau sudah tinggal kita simulasikan. Kita bisa lihat untuk simulasinya. Nah, biasanya warnanya akan berganti, kita bisa ganti dengan warna yang lebih yang lain. Nah, ini untuk bagian dinding dia akan konstan. Lihat dengan penambahan survei yang sudah kita buat tadi, saya akan sedikit percepat. Konstan Z dari atas, dimana 30 derajat ke atas akan menjajah konstan Z. Nah, lalu yang 30 derajat ke bawah dia akan membaca floor untuk membaca 3D offset. Lalu dia akan mengcutting untuk area yang dia mampu aja overhangnya ya, karena tadi saya buat untuk stok mesinnya. Jadi tetap kemungkinan di area bawah dia akan masih ada sisa. Nah, bagaimana kita akan mengedit? Nah, kita bisa lihat untuk sisanya dan mengukur jarak overhang yang terbawah, area mana yang masih ada sisa. Nah, seperti di area sini dia nanti nggak kena karena overhangnya nggak cukup ya. Lalu nanti saya akan tunjukkan bagaimana settingnya untuk lead in, lead out, untuk finishing itu bisa diganti. Nah, untuk area bawah dia akan melakukan 3D offset. Nah, bagusnya konstan jadi dia akan konstan dari atas ke bawah pergerakannya. Nah, 3D offset kemungkinan hasil pekerjaannya itu akan ada bekas 3D offsetnya, jadi seperti tidak rapi. Nah, ini area-area yang tidak terjangkau oleh tool, tapi toolnya pasti aman programnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana nanti kita bisa lanjutkan ke program finishing, kita bisa simpan terlebih dahulu untuk prosesnya ya. Sebenarnya tadi proses tadi kita bisa atur di step and shallow, lalu holdernya kita bisa matikan, tapi kita bisa cek untuk ketinggian di sini itu berapa. Nah, di sini kita bisa gunakan construct untuk dimension check. Dimension check untuk antara area di sini sampai di bawah itu berapa. Kalau kita bisa lihat dari front, itu bisa diukur untuk area depthnya ya, di sini dan dari sini sekitar 32 ya, 35. Kita harus lebihkan untuk overhangnya. Di sini kita bisa atur 35, ininya mungkin kita buat misal 45 ya, seperti itu. Tinggal oke, nanti bisa cutting lah. Nah, selanjutnya bagaimana kita buat program untuk finishing. Nah, sama kita buat program untuk finishing.
sini kita tinggal select untuk areanya, lalu kita buat untuk surface mill, kita tinggal tambahkan surface-nya, lalu kita tinggal next, lalu kita pilih steep and shallow, lalu kita buat continue, lalu kita buat paralel ya. Paralelnya ini kita bisa ganti dengan automatic atau dibuat fix berapa derajat, bisa dikasih 45, 90 gitu ya, kita buat automatic. Lalu kita buat biar sekaligus aman, kita buat holder collision ya, kita tinggal next, lalu masuk ke edit. Nah tadi yang belum saya jelaskan adalah lead and link ya. Lead and linknya gitu kita bisa gunakan semua, mulai dari direct ya, biasanya kita gunakan dua ini, stair step atau loop ya. Kita buat loop, lalu all step over, lalu di sini akan ada horizontal atau vertikal. Kita pilih horizontal arc yang nanti arcnya angle-nya 60, terus lead in-nya length-nya kita buat 2 mili saja ya, seperti itu ya. Ini kita matikan, jadi kita bisa gunakan use linear lead in lead out ya. Kalau ini ramping ya, gitu. Tinggal kita apply ya. Settingannya tidak ada yang lain selain tadi thickness ya, step over, step down, itu kita bisa gunakan itu tadi. Lalu tetap scallop, kita bisa gunakan scallop atau step over ya. Kalau scallop itu berarti kita harus menggunakan target kehalusan ya, atau kekasaran. Ini dibagi menjadi dua ya. Ada scallop height, ada shallow step over. Kita akan gunakan keduanya seperti itu. Nah retract-nya kita bisa gunakan dan kita tinggal apply seperti itu. Tinggal kita simulasikan. Kita bisa lihat untuk simulasi dengan finishing strategy. Kita bisa ganti untuk warnanya, misal untuk warna yang lainnya, misal warna biru ya. Pergerakannya kita bisa lihat kalau dari atas dia melakukan konstan Z ya, sehingga dia akan konstan dari sumbu Z, sumbu atas ke bawah, pergerakannya konstan sehingga toolnya juga akan awet. Lalu akan dilanjutkan untuk area floor nanti menggunakan raster ya. Di sini pemakanannya dari plus 0,2 kita makan jadi 0. Nah jadi thicknessnya untuk semi tadi 0,2 masih plus, jadi ini kita bisa nolkan. Lalu nanti akan ada bagian atau area yang masih belum termakan seperti ini, atau area corner ya. Ini tadi hanya menunjukkan bahwa kita menggunakan tool yang overhangnya tidak masuk gitu. Jadi kita bisa lihat nanti ada area-area yang belum termakan oleh tool sebelumnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat untuk area lurus ya akan menggunakan raster, untuk area bawah ya karena akan konstan pergerakannya. Nah, seperti ini kita bisa lihat pergerakannya konstan sehingga akan lebih efektif dan hasilnya akan lebih bagus. Biasanya kalau raster hasilnya lebih bagus karena scale-up-nya konstan sehingga feeding-nya juga konstan dan hasil machiningnya juga akan halus. Lalu selanjutnya nanti mungkin kita akan gunakan boundary untuk area-area facing gitu ya. Bagaimana kita buat facing untuk area-area yang atas ini. Ini untuk raster ya, hasilnya cukup halus. Lalu area bawah juga kita bisa lihat. Ini juga menggunakan raster. Ini juga ada konstan Z, jadi 30 derajat ke atas akan melakukan pergerakan konstan Z, 30 derajat ke bawah dia akan menggunakan raster. Ini kita bisa lihat di situ. Ini akan raster. Juga raster. Lalu yang terakhir nanti kita akan gunakan corner finishing untuk menjangkau area-area yang R-nya belum masuk dengan R lebih kecil. Misalnya nanti kita gunakan R4. Nah, seperti ini. Terus seperti ini tuh. Oke, kita bisa simpan terlebih dahulu untuk hasil simulasinya sehingga tidak akan mengulang proses lagi. Nah, di sini tinggal kita masuk ke feature lagi.
lalu kita buat surface mill, lalu kita masukkan kembali untuk area model yang mau di select, lalu kita buat corner remachining atau kita bisa gunakan corner pencil ya. Di sini kita gunakan long, lalu remachiningnya adalah previous toolnya. Previous toolnya adalah diameter 6, terus kita tinggal OK ya, lalu tinggal kita next, automatic. Nah, kita baca per part misal, lalu kita tinggal finish untuk kita setting. Nah, kita setting, kita cek tool yang digunakan diameter berapa, misal diameter 4 ya. Terus overhangnya nanti kita bisa buat new misal ya, cukup mudah editingnya. Misal expose lengthnya kita buat 30, lalu cutter lengthnya kita buat 25 misalnya, jadi bisa kita panjangkan. Lalu untuk area millingnya kita bisa kasih scallop ya, kekasaran. Lalu retractnya ya, lalu directionnya misal one directional untuk clamping, misal programnya saya ganti clamping. Lalu hole circulation clippingnya saya ganti true karena saya hanya punya cutter panjangnya 35 misalnya, jadi disitu untuk machining stoknya juga saya akan aktifkan, sehingga untuk remachining di sini nanti holder collision clipnya akan aktif. Nah, kita bisa lihat untuk simulasinya ya. Sebelum kita simulasikan, tentunya kita akan buat boundary untuk kita bisa pasangkan di sini. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat boundary-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa gunakan semua boundary yang ada di sini ya sebenarnya. Lalu misal kita buat trim edge misal. Nah, trim edge kita bisa tentukan untuk surface-nya, surface-nya ini. Lalu kita bisa klik untuk edge-nya. Nah, misal edge-nya ini, kita tinggal OK. Jadi akan membuat untuk curve yang di area dalam ya. Misal kalau body ini kita head, lalu kita bisa lihat untuk curve ketiga ini adalah curve yang sudah kita select untuk area dalam. Jadi cukup mudah kan untuk kita bisa select, lalu kita buatkan boundary atau kita bisa rename boundary di sini. Boundary nah, situ tinggal kita masukkan di corner, lalu kita masuk ke remachining. Di sini ada stop, kita tinggal masuk ke curve boundary, kita ambil untuk boundary dan kita klik untuk product boundary ya. Oke, kita mau limiting tool center atau contact point. Misalnya kita buat tool center, kita OK, lalu kita tinggal buat, sehingga kita tinggal simulasi. Ini kita bisa lihat, kita simulasikan dengan wireframe saja. Kita bisa lihat ini area-area yang akan dibuat corner ya. Akan menjangkau area-area yang belum terjangkau oleh area radiusnya. Sehingga selanjutnya kita bisa buat program untuk program surface ya. Cukup mudah, tinggal kita buat feature, lalu kita buat surface. Di sini kita klik face pakai interaktif, lalu tinggal kita next, masukkan aja surface yang ingin dibuat flat, pastikan bahwa area tersebut flat, kita tinggal tambahkan, lalu kita tinggal OK. Dia otomatis juga membentuk boundary ya. Kita bisa lihat di situ dia akan membentuk boundary yang dari surface yang kita select, sehingga kita tinggal ambil untuk programnya dan kita simulasikan. Kita taruh di setelah corner sehingga kita bisa simulasikan dengan 3D dan kita tinggal play. Nah, di situ otomatis akan melakukan facing ya. Atau kita bisa ulangi lagi untuk bisa mengganti warna agar warnanya berbeda ya. Tinggal kita ini cukup mudah dan juga cepat untuk kita bisa gabungkan program 3D dan program 2D untuk facing. Nanti yang terakhir kita tinggal machining untuk area-area yang pembebas ya, seperti ini. Oke, tinggal kita simpan untuk start. Oke, selanjutnya kita buat untuk area-area di pojok sini ya. Nah, ini kita bisa masuk ke feature, lalu kita buat surface mill untuk kita select untuk area-area yang
akan kita buat. Contohnya cukup mudah, kita bisa view top lalu klik kiri aja ya. Klik kiri seperti ini, dia akan ke select untuk area yang full kedetek. Lalu kita select lagi, lalu juga sebelah kiri, lalu sebelah kanan, kiri atas. Setelah oke, kita tinggal pilih strateginya. Kita akan ganti ke Z level, misal constant Z. Kita buat continue spiral, lalu automatic, lalu di sini tinggal kita pilih user part surface, lalu kita tentukan. Saya akan gunakan, karena ini ada bidang flatnya, saya akan sekaligus gunakan ball and mill. Jadi end mill cutter, saya akan gunakan end mill cutter diameter 10 R2 ya. Kita bisa buat, bisa create new ya, lalu tinggal kita finish. Nah, di situ kita sebenarnya juga bisa tambahkan boundary sebenarnya, tapi ini sudah otomatis karena area bagian itu yang tercutting, sehingga kita tidak perlu menggunakan boundary. Tinggal kita gunakan aja untuk step down-nya, kita ganti 0,3 misal. Jadi biar lebih halus, toleransinya 10 mikron ya. Retract-nya akan di atas, tinggal kita oke. Tinggal kita lihat untuk simulasinya. Nah, kita bisa lihat untuk simulasinya, saya akan perlihatkan untuk simulasi 2D terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembebasnya mungkin tidak terlalu halus, artinya di situ nanti tinggal kita langsung finishing aja. Oke, kita tinggal simulasi dengan menggunakan 3D. Dan sedikit warna yang berbeda, warna merah dan kuning, mungkin biru. Mungkin ini lebih cocok. Oke, jadi constant Z dari atas, dan area flatnya juga akan sekaligus di finish ya. Ini untuk bidang yang lainnya. Udah finish, selesai. Kita bisa dapatkan project atau model 3D model dengan menggunakan picture cam, dan kita sekaligus akan mendapatkan NC code-nya. Sehingga kita tinggal transfer ke mesin. Terakhir, kita bisa buat laporan di add-in untuk bisa buat setup sheet ya. Untuk setup sheet tinggal kita select aja semua program yang ada di sini, lalu kita masuk ke setup sheet. Jangan lupa ini disimpan terlebih dahulu, lalu akan masuk ke setup sheet. Ini tampilan setup sheetnya. Nah, di sini kita tinggal ambil untuk capture yang pertama, terus view top untuk kita ambil capture yang kedua. Baru kita masuk ke, misal kita ambil browser template-nya, kita bisa ambil template untuk template yang standar terlebih dahulu, baru kita create setup sheet ya. Otomatis akan masuk ke Excel. Nah, dia baru create situ. Lalu setup sheet ini nanti juga kita bisa standarisasikan, misal sesuai dengan kebutuhan yang ada di mesin atau kebutuhan di operator. Sekaligus akan mengkalkulate semuanya, karena akan mengambil data semua yang ada di sini, mulai dari roughing, rest roughing 1, rest roughing 2 sampai semi finishing, finishing, corner, facing, dan juga untuk area pembebasnya tadi. Nah, ini kita bisa lihat misalnya di sini akan ada program yang otomatis akan mengeluarkan data yang ada di tool tadi ya. Yang digunakan fit and speed, lalu cutting time, dan total time yang akan ditempuh, lalu view-nya tadi, view top sama set. Ini untuk detail toolnya. Nanti kita bisa buat custom sesuai dengan kebutuhan yang ada di mesin. Oke, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan untuk detail 3D machining dengan menggunakan feature cam dan include dengan Fusion 360. Terima kasih.